Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut. Bab 716 sampai 720. Seluruh penonton terkesiap. Salut kepada ketua, salut kepada pahlawan. Wu Xiao memberi hormat dan berteriak, salut kepada pemimpin. Salut kepada pahlawan. Setelah yang lain bereaksi, mereka juga memberi hormat dan berteriak. Tubuh semua orang gemetar, dan mata mereka berkaca-kaca. Mereka sangat terharu untuk bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Saya semakin tersentuh dengan cerita di balik setiap medali. Pria ini sekuat awan, dan dia menelan gunung dan sungai dengan amarah. Dia melindungi gunung dan sungai di Tiongkok. Hanya dengan cara ini setiap orang dapat menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera. Pada saat ini, semua orang sepertinya telah kembali ke kamp militer, darah mendidih dan sangat bersemangat. Jika ada perang, kami akan dipanggil, Wu Xiao berteriak lagi. Jika ada perang, kami akan dipanggil, semua orang berteriak sekuat tenaga. Bahkan Suzaku menegakkan tubuh dan mengingat kembali adegan pertempuran melawan pasukan penyerang dari 18 kerajaan. Pertempuran itu benar-benar kelam dan dunia terbalik. Ketika seluruh dunia tidak optimis, Ye Junlin lah yang memimpin semua orang untuk melakukan comeback ekstrim dan mengalahkan 18 kerajaan. Dalam pertempuran itu, dia sendirian membantai ribuan master tingkat dewa dari 18 negara dengan sepasang tangan besi. Hal ini mengukuhkan status Tiongkok sebagai negara adidaya. Feng Zishuo dan 3 orang yang jatuh ke tanah telah lama basah oleh keringat dingin. Wajah mereka bertiga tidak berwarna dan ketakutan. Saat ini, mereka tidak lagi meragukan keaslian identitas Ye Junlin. Momentumnya menjelaskan segalanya, mata Ye Junlin tertuju pada mereka bertiga. Kamu punya lebih banyak medali militer. Aku, Feng Zishuo dan 3 lainnya tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Junlin mencibir dan berkata, saya masih memiliki lusinan medali militer di sini. Apakah Anda ingin saya menceritakan kisah tentang mereka satu persatu? Bang bang bang. Mereka bertiga terdiam dan hanya bisa berlutut, tanah dan bersujud dengan ganas. Kepalaku hancur. Beraninya mereka bersaing dengan Ye Junlin untuk mendapatkan medali militer. Ye Junlin memasukkan kembali medali militer ke dalam kotak kata sandi satu persatu. Kemudian dia melihat medali militer Feng Zishuo dan 3 orang lainnya yang diletakkan di atas meja. Dia berkata dengan dingin, awalnya saya tidak akan melanjutkan masalah ini, tapi Anda memaksa saya. Medali militer ini diperoleh dengan nyawa saya ketika saya bergabung dengan tentara, saya menyelesaikan misi. Tetapi medali militer itu milik Anda. Masih berani mengatakan bahwa medali militer ini milikmu sekarang? Ye Junlin bertanya dengan tajam. Tidak. Feng Zishuo dan 3 lainnya menggelengkan kepala mereka dengan penuh semangat. Aku tidak akan pergi terlalu jauh ke masa lalu. Tapi aku harus mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Bahkan jika itu adalah layanan berjasa kelas 3, itu adalah kehormatanku, ini adalah penegasanku sebagai seorang prajurit, ambil semua medali militer. Singkirkan, segala sesuatu yang dinikmati 3 orang lainnya melalui pencapaian ini dalam beberapa tahun terakhir akan dilucuti. Perintah Ye Junlin, dimengerti, Suzaku segera pergi melakukannya. Kamu tidak layak menjadi tentara, kata Ye Junlin dengan marah. Pada akhirnya, Feng Zishuo dan 3 lainnya diusir. Semua orang gemetar. Awalnya, tujuan utama berkumpulnya rekan seperjuangan adalah untuk membahas bagaimana menyambut Qin Yuan. Tanpa diduga, Dewa Perang Kunlun benar-benar muncul. Mereka akhirnya mengerti mengapa Qin Yuan dari Komando Teater Barat datang ke kota Jinling di Komando Teater Selatan. Sekarang kita punya jawabannya. Qin Yuan datang untuk Dewa Perang Kunlun. Jangan gugup, semuanya, ada hal lain yang harus aku lakukan, Wu Xiao memberitahu semua orang. Kata Ye Junlin. Wu Xiao tersenyum dan berkata, sebenarnya,
Bos itu adalah ketua. Saya bekerja sebagai pengawal istri kepala suku. Saya akan menjelaskan tujuannya. Baru-baru ini, saya berencana untuk membangun tim keamanan yang tidak bisa dihancurkan untuk grup Yunting. Jika kamu senang sekali bisa berpartisipasi. Ye Junlin menjelaskan niatnya. Ya, aku juga. Semua orang berdiri satu persatu seperti orang gila. Bisa bekerja di samping Dewa Perang Kunlun adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya tidak ingin gaji apapun, kata seseorang. Tidak, gajinya tidak bisa dikurangi. Itu harus berdasarkan standar grup. Satu-satunya persyaratan adalah menunjukkan gaya kuatmu dan melindungi grup. Setelah menyelesaikan masalah ini, suasana hati Ye Junlin sedang baik. Dengan cara ini, masalah keselamatan pribadi karyawan Yunting Group akan teratasi. Ye Junlin dan Zhu Kue pergi bersama dan berhenti mengganggu pesta semua orang. Dalam perjalanan ke perusahaan, Ye Junlin tiba-tiba bertemu dengan sekelompok orang yang dikenalnya. Keluarga Zhou yang dipimpin oleh Zhou Qianlong. Gedung perkantoran Yunting Group dan Dongtian Group awalnya dimiliki oleh Sanxing Group. Lokasinya berada di tengah kota Jinling. Zhou Qianlong dan yang lainnya sedang memeriksa area di pusat Jinling untuk membangun patung Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin dan tim keluarga Zhou bertabrakan. Tunggu sebentar. Aku tidak menyuruhmu pergi. Zhou Wei berkata dengan dingin. Semua orang di keluarga Zhou menghentikannya. Apakah ada yang salah? Ye Junlin tidak senang karena suasana hatinya yang baik dirusak oleh sekelompok orang ini. Kamu sangat patuh, dan kamu benar-benar tidak menipu atas nama keluarga Zhou. Apakah kamu meremehkan keluarga Zhou? Tanya Zhou Qianlong. Ye Junlin terdiam. Adalah kesalahan mereka jika tidak mengakui identitas cucu keluarga Zhou. Jika Anda tidak mengakuinya, dia bilang dia meremehkan keluarga Zhou. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, aku tidak akan bicara omong kosong padamu, keluar. Itu menunda kita membangun patung Dewa Perang Kunlun. Zhou Wei mengutuk. Ye Junlin mendengar namanya dan bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? Dengar, kami memilih lokasi yang paling menarik perhatian dan sentral untuk membangun patung Dewa Perang Kunlun. Zhou Qianlong menjawab, kalau begitu menyerahlah, Dewa Perang Kunlun tidak menyukai ini. Ye Junlin berkata dengan dingin. Hah? Begitu Ye Junlin mengatakan ini, seluruh penonton tercengang. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Dewa Perang Kunlun tidak menyukainya, kamu mengatakan itu? Tanya Zhou Wei. Ye Junlin mengangguk. Ya, saya bilang begitu. Apakah Anda akan mengatakan bahwa Anda adalah Dewa Perang Kunlun? Zhou Qianlong tersenyum. Ya, benar, aku tidak menyukainya. Kata Ye Junlin. Hahaha. Semua orang di keluarga Zhou tertawa. Semua orang memandang Ye Junlin seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Membual itu keterlaluan. Kalau dibilang punya 1 miliar atau bos perusahaan tertentu, mungkin semua orang bisa menerimanya. Namun saat Anda membuka mulut, Anda menyombongkan diri bahwa Anda adalah dewa perang di Kunlun. Ini terlalu membanggakan, itulah dewa perang suatu negara. Eksistensi yang lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Bagaimana Anda, seorang penjahat di penjara, bisa berhubungan dengan dewa perang Kunlun? Keluar dari sini, apakah ada hubungannya denganmu apakah kita membangun patung atau tidak? Dewa Perang Kunlun pasti akan menyukainya setelah patung itu dibangun, saya jamin. Zhou Qianlong tertawa dan berkata, tidak ada tempat di Tiongkok yang didedikasikan untuk Dewa Perang Kunlun. Keluarga Zhou saya adalah orang pertama yang membangun patung ini untuk memperingati pencapaian besar yang telah dicapai Dewa Perang Kunlun untuk Tiongkok. Keluarga Zhou tampak bangga. Begitu patung itu dibangun, mata seluruh Tiongkok bahkan dunia akan tertuju pada keluarga Zhou. Manfaat yang diperoleh keluarga Zhou saat itu tidak dapat diukur. Terlebih lagi, menjadikan Dewa Perang Kunlun seperti dia adalah hal yang paling penting. Keluarga Zhou-nya harus bangkit, kamu hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Selama kamu bahagia. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin pergi. Jika patung itu dibangun untuknya dengan tulus,
dia tidak akan berkata apa-apa selain terima kasih. Namun siapa yang tidak mengetahui niat keluarga Zhou membangun patung tersebut? Ye Junlin tidak terlalu menyukainya. Kamu pikir kamu ini siapa? Zhou Wei berkata dengan dingin. Zhou Qianlong berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Di matanya, Ye Junlin tidak akan pernah mendapat peringkat tinggi. Dia adalah anggota penting dari partai Pangeran Huahai. Jika para pangeran tahu bahwa dia memiliki adik laki-laki, mereka mungkin akan ditertawakan sampai mati. Ye Junlin, kamu dilahirkan seperti ibumu yang jalang kelas bawah, kamu tidak layak memasuki keluarga Zhou. Zhou Qianlong mendengus dingin. Setelah itu, keluarga Zhou memilih lokasi dan tugas pembangunan patung pun segera dijalankan. Setelah Ye Junlin kembali ke Yunting Group, dia juga sibuk dengan konferensi investasi. Karena Anda berjanji kepada Chen Teng untuk melakukan ini, lakukanlah dengan baik. Karena alasan ini, dia memindahkan sekretaris Suhang, Ni Xiaoyun ke Jinling. Segera, Ni Xiaoyun mendatangi Ye Junlin dengan setumpuk dokumen tender. Ye Junlin meninjau setiap dokumen tender satu persatu. Pada konferensi investasi ini, dia lebih optimis terhadap perusahaan-perusahaan kuat atau potensial dari provinsi lain yang datang ke Jinling untuk pembangunan. Ini akan bekerja lebih baik, dia adalah seorang ahli bisnis. Jadi dia secara alami dapat mengetahui perusahaan mana yang dapat memberikan kontribusi lebih banyak terhadap pengembangan Jinling setelah menerima investasi. Menghasilkan persaingan yang sehat adalah hal yang disukai Ye Junlin. Keluarga Huahai Zhou. Ye Junlin juga melihat keluarga Zhou di dokumen penawaran. Keluarga Zhou ingin mendapatkan investasi berdasarkan status mereka sebagai keluarga kerajaan, sehingga dokumen tendernya berantakan. Ye Junlin langsung membuat palang merah besar, dan perusahaan itu dibuka oleh Zhang Wentao dan Zhao Junfei. Ye Junlin tersenyum, kedua orang ini jelas datang ke sini untuk mencari uang. Dia juga membuat palang merah, dia juga melihat dokumen tender yang dibuat Li Ziran untuk keluarga Zhao. Namun, kolom penanggung jawab mencantumkan Zhao Jiangwo dan Wu Mulan. Ye Junlin mencoret nama mereka, menulis Li Ziran, lalu memberi tanda centang. Ye Junlin sangat serius dan menghabiskan beberapa hari memeriksa semua perusahaan yang datang untuk mengajukan penawaran. Saya sudah memikirkan daftar kasarnya. Saat ini, ada tempat lain. Asosiasi Bisnis Jinling, organisasi ini mempunyai kekuatan yang besar. Mereka dapat melakukan intervensi di hampir semua pasar lokal di Jinling. Namun, Asosiasi Komersial Jinling sangat sombong dan menghalangi pedagang luar memasuki pasar, menyebabkan banyak masalah. Di kantor Kamar Dagang, Presiden dan beberapa direktur sedang mengadakan pertemuan. Ketua Zhao Yuan berkata dengan dingin, konferensi investasi akan segera hadir, dan saya menemukan banyak pedagang asing datang untuk mengambil bisnis. Benarkah, kali ini kebijakannya diliberalisasi dan perusahaan asing didorong untuk berinvestasi dalam pembangunan? Pedagang asing gila sekali. Wakil Ketua Chen Yuliang tampak kesal. 300 miliar ini milik Jinling. Logikanya, itu harus didistribusikan oleh Kamar Dagang Jinling. Bagaimana bisa diserahkan kepada seorang pemuda? Bukankah ini omong kosong? Ya, dengan uang sebanyak itu. Kenapa? Bisakah kita jatuh ke tangan pedagang asing? Berapa banyak uang dan air yang akan kita hilangkan? Para direktur Kamar Dagang merasa tidak puas. Saya juga khawatir dengan masalah ini. Konon pemuda yang bertanggung jawab ini sangat menganjurkan intervensi pedagang asing, dan dia mengaku mempromosikan pembangunan Provinsi Jiangnan. Zhao Yuan berkata dengan marah, dengan Kamar Dagang Jinling kita di sini, belum lagi keterlibatan pedagang dari provinsi lain, bahkan tidak ada seorang pun dari kota lain di Provinsi Jiangnan yang berpikir untuk datang, hanya kita yang bisa makan daging ini. Chen Yuliang tampak bertekad. Ide Kamar Dagang Jinling sangat sederhana, tidak menyentuh $1 pun dari 300 miliar pedagang asing. Hanya bisa dimakan di pedagang lokal, jika tidak, mereka akan kehilangan banyak minyak dan air. Presiden, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya.
Tentu saja kita harus mengontrol penanggung jawab dan menyelesaikan semua masalah dari sumbernya. Kata Zhao Yuan. Chen Yuliang berkata, saya telah mengetahui dengan jelas bahwa orang yang bertanggung jawab kali ini adalah Su Hang Ye Junlin. Dia bukan anggota sistem. Saya tidak tahu mengapa beban ini ditanggungnya. Kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. Asal kita tahu siapa penanggung jawabnya, itu akan mudah. Nanti, Chen Yuliang, ikuti aku untuk menemukan Ye Junlin. Ye Junlin baru saja meninggalkan gedung kantor, beberapa orang datang menemuinya. Halo Tuan Ye, kami dari kamar dagang Jinling dan ingin meminta Anda membicarakan sesuatu. Apakah nyaman? Tanya Chen Yuliang. Ye Junlin bereaksi dengan cepat. Kelompok orang ini mempunyai banyak informasi, dan mereka benar-benar menemukan saya. Mungkin karena Ni Xiaoyun memindahkan dokumen sehingga identitasnya terungkap. Oke, nyaman, mengikuti Chen Yuliang dan kelompoknya, mereka sampai di Lincoln yang luas. Ye Junlin masuk ke dalam mobil. Tuan Ye, tolong perkenalkan diri Anda. Saya Zhao Yuan, Presiden Kamar Dagang Jinling. Saya ingin mendiskusikan konferensi investasi dengan Anda, katakan. Meskipun Kamar Dagang Jinling bukan departemen pemerintah, itu juga merupakan organisasi hukum yang terdiri dari semua pengusaha di Jinling. Kami mewakili kepentingan semua pedagang di Jinling dan menjaga stabilitas pasar. Namun kami mendengar bahwa Tuan Ye sangat mendukung masuknya pedagang asing, yang secara tidak sengaja merugikan kepentingan pedagang di Jinling. Kamar dagang kita tidak bisa mengabaikannya. Ye Junlin tersenyum, lalu menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Anda dapat membiarkan pedagang asing berpartisipasi dalam penawaran, tetapi semua proyek investasi akan jatuh pada pedagang lokal. Selama kamu setuju, ini milikmu. Dengan itu, Zhao Yuan menyerahkan cek A kepada Ye Junlin. Ye Junlin melihatnya dan melihat serangkaian angka nol yang panjang. 100 juta, dan itu milikmu juga. Zhao Yuan menunjuk ke 4 wanita super cantik yang duduk di barisan belakang. Semuanya setingkat bintang. Mobil ini juga bisa menjadi milikmu. Zhao Yuan tersenyum. Chen Yuliang juga berkata, Tuan Ye, saya tahu bahwa kekuatan pengambilan keputusan investasi ada di tangan Anda. Anda dapat berinvestasi pada siapapun yang Anda inginkan. Singkatnya, Anda dapat berinvestasi di pedagang lokal manapun, selama mereka bukan dari tempat lain. Ini tidak akan merugikan bisnis Anda. Itu tidak akan merugikan kepentingan kami, dan Anda mendapat keuntungan. Jadi bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Ye Junlin tersenyum, itu benar, apapun yang Anda pilih. Itu tidak akan merugikan kepentinganku sama sekali. Melihat harapan, Zhao Yuan dan Chen Yuliang semua tersenyum. Mulai sekarang, kamu akan menjadi teman kamar dagang Jinling. Kami bisa menyelesaikan masalah apapun untukmu. Zhao Yuan hampir tertawa terbahak-bahak. Bagi seorang pemuda, hal ini mudah untuk diselesaikan. Dia sudah memikirkan berapa banyak keuntungan yang bisa dia peroleh setelah 300 miliar yuan disalurkan ke pedagang lokal. Misalnya, keluarga Zhao dan Zhao Jiangwo sepakat bahwa selama keluarga Zhao mendapatkan proyek tersebut, mereka akan mendapatkan setidaknya lebih dari 1 miliar yuan minyak dan air. 300 miliar minyak dan air adalah pendapatan yang sangat besar, nilai mereka akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ye Junlin melirik cek itu dan tersenyum. Senyuman ini mengejutkan Zhao Yuan dan Chen Yuliang. Bersambung.